Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Rahmadzani, NIM 200601001, Prodi Matematika, Fakultas Teknik Universitas Samudra. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kalkulus diferensial. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang sistem bilangan real. Sistem bilangan yang paling kecil, yang paling sederhana, yaitu adalah bilangan asli. Bilangan asli dinotasikan dengan lambang N. Bilangan asli ini biasanya digunakan untuk menghitung. Misalkan, menghitung jumlah mahasiswa, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, dan seterusnya. Ketika bilangan asli ini ditambahkan dengan bilangan negatif dan angka 0, maka muncullah bilangan bulat yang dinotasikan dengan huruf Z. Jadi, bilangan bulat di sini adalah bilangan antara bilangan negatif 0 dan bilangan asli. Contohnya di sini adalah minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan bilangan rasional, yang dinotasikan dengan huruf Q. Bilangan rasional ini digunakan biasanya untuk mengukur panjang maupun berat. Contoh bilangan rasional ialah contohnya 1/2, 11/-2, minus 5/8, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkup yang paling besar ialah bilangan real yang dinotasikan dengan R. Bilangan real ini adalah gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Jadi, pada bilangan real ini terdapat bilangan yang bukan bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Atau dengan kata lain, bilangan real yang tidak rasional adalah bilangan irasional. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan real terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal berulang. Contohnya, 4/5 sama dengan 0,800 dan seterusnya. 1/3 sama dengan 0,3333 dan seterusnya. 4/5 sama dengan 0,571428571428 dan seterusnya. Bilangan irasional ialah bilangan yang tidak dapat ditulis dalam bentuk desimal berulang. Contohnya, akar 2 sama dengan 1,4142132653730950 dan seterusnya. Akar 3 sama dengan 1,7320505075688772 dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak ada pengulangan pada akar 2 dan akar 3. Jadi, yang membedakan bilangan rasional dan irasional ialah bilangan rasional dapat ditulis dalam bentuk desimal berulang, sedangkan bilangan irasional tidak. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan rasional? Contohnya, buktikan bahwa 0,2021, 2021, 2021, dan seterusnya adalah bilangan rasional. Nah, kita buktikan.
Yang pertama, kita misalkan dulu X sama dengan 0,2021, 2021, 2021, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat pengurangan angka sebanyak 4 angka, yaitu 2021, 2021. Jadi, angka yang berulang adalah 4 digit. Maka, kita kalikan X dengan 10.000. Nolnya 4. Nah, maka hasilnya adalah 2021, 2021, 2021, dan seterusnya. Sekarang, kita munculkan X itu sendiri. X sama dengan 0,2021, 2021, dan seterusnya. Maka kita lakukan eliminasi, kita kurangkan. 10.000X dikurangi X, hasilnya 9.999X. Sedangkan 2021,2021 dikurang dengan 0,2021, 2021, 2021, dan seterusnya, hasilnya 2021. Maka X-nya itu adalah 2021 per 9.999. Maka terbukti bahwa bilangan desimal 0,2021, 2021, dan seterusnya merupakan bilangan rasional dari 2021 per 9.999. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis bilangan. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut garis bilangan. Jadi, setiap bilangan real, baik itu bilangan rasional maupun irasional, dia mempunyai posisi pada garis bilangan. Titik-titik yang berada di sebelah kanan titik asal atau titik nol disebut dengan bilangan positif. Sedangkan titik-titik di sebelah kiri titik asal disebut bilangan negatif. Pada gambar merupakan contoh dari garis bilangan. Jadi garis bilangan ini merupakan sebuah garis lurus dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga, dan titik tengahnya adalah 0. Bilangan-bilangan di sebelah kanan titik asal adalah bilangan positif, sedangkan bilangan-bilangan di sebelah kiri titik asal adalah bilangan negatif. Selanjutnya, interval. Interval adalah himpunan bagian dari garis bilangan. Interval dapat ditulis dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama ada notasi himpunan, notasi interval, dan garis bilangan. Dalam notasi interval, hanya ditulis bilangan awal dan akhir dari interval, yaitu menggunakan kurung siku jika bilangan ujung-ujungnya termasuk, menggunakan kurung biasa jika bilangan ujung-ujungnya tidak termasuk. Sedangkan pada garis bilangan, menunjukkan bilangan yang termasuk dan menggunakan lingkaran terisi untuk menandakan bilangan ujung termasuk, menggunakan lingkaran kosong untuk menandakan bilangan ujung tidak termasuk. Sebagai contoh, kita dapat melihat tabel berikut. Ini menunjukkan suatu himpunan, bahwa X itu adalah suatu himpunan di mana X kurang dari A itu adalah bilangan. Maka
pada notasi interval kita bisa menggunakan mulai dari minus tak hingga sampai dengan A, keduanya adalah kurung biasa, karena A-nya tidak termasuk. Maka pada garis bilangan di sini A-nya kosong, lingkarannya kosong, tidak terisi. Panahnya sampai dengan ke kiri, karena dimulai dari minus tak hingga sampai dengan A. Contoh yang kedua, ini adalah himpunan X, di mana X-nya kurang dari atau sama dengan A. Perbedaan dengan yang di atas, di sini A-nya kurang dari atau sama dengan. Maka bisa kita tuliskan minus tak hingga sampai dengan A, kurung tutup dengan kurung siku, karena A-nya dia termasuk. Notasi dengan garis bilangan, maka A-nya terisi lingkarannya. Selanjutnya, ini adalah himpunan X, di mana X-nya itu himpunan dari A dan B. Maka penulisannya itu A, B, kurung biasa. Karena sama-sama di ujung selangnya dia tidak termasuk. Sedangkan pada garis bilangan kita bisa menggambarkan bahwa kedua garisnya adalah lingkaran kosong. Contoh lain, ini adalah himpunan X, di mana X-nya di antara A sampai B, di mana ujung selang kedua-duanya masuk. Maka, notasi intervalnya adalah kurung siku A, B. Pada garis bilangan, maka dituliskan gambar garis bilangan dari A sampai B, di mana kedua lingkaran sama-sama terisi. Selanjutnya, ini adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari B. Maka, pada notasi interval itu adalah kurung biasa dari B sampai tak hingga. Pada garis bilangan dari B panah ke kanan, B-nya lingkaran kosong. Selanjutnya, himpunan X, di mana X lebih besar dari atau sama dengan B. Maka, notasi intervalnya adalah kurung siku B, kurung biasa tak hingga. Pada garis bilangannya adalah B-nya, lingkarannya terisi panah sampai kanan. Contoh yang terakhir adalah di mana X adalah himpunan bilangan real. Elemen real artinya dia angkanya mulai dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Maka notasi intervalnya kurung biasa minus tak hingga sampai dengan tak hingga. Pada garis bilangan itu adalah sepanjang garis bilangan, dari mulai kiri sampai dengan kanan. Selanjutnya, mengenai sifat-sifat pada bilangan real. Terdapat 3 sifat aljabar pada bilangan real. Yang pertama, ada sifat komutatif, asosiatif, dan yang ketiga ada distributif. Sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A, dan juga A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Jadi pada sifat komutatif ini berlaku penjumlahan atau perkalian bolak-balik. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu A ditambah B, kemudian ditambah C, itu sama dengan A ditambahkan penjumlahan B ditambah C. Dan untuk perkalian pun berlaku
A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu A dikali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sifat-sifat bilangan real yang lainnya yaitu terkait dengan sifat-sifat urutan. Yang pertama ada trikotomi, ada transitif, dan juga ada perkalian. Sifat trikotomi: jika X dan Y adalah suatu bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari X kurang dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Yang kedua, sifat transitif: jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Yang ketiga, perkalian: jika Z bilangan positif dan X kurang dari Y, maka X kali Z kurang dari Y kali Z. Jika Z bilangan negatif dan X kurang dari Y, maka X kali Z lebih besar dari Y kali Z. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih.